Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah amma ba'd. Alhamdulillah, dengan izin Allah malam hari ini kita bisa sama-sama di salah satu rumahnya dalam keadaan sehat walafiat dan dalam rangka mengkaji petunjuk-petunjuknya dan petunjuk-petunjuk putusannya. Kita masih akan melanjutkan kajian sunnah dari kitab Bulughul Maram. Hari ini kita pada nomor 1570. Ini nomor hadis di aplikasi, yaitu Wa'an Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sayyidul istighfar ayyaqulal 'abdu. Sayyid itu tuannya istighfar. Maksudnya ada istighfar yang paling baik, istighfar yang puncak, yaitu ayyaqulal 'abdu, seorang hamba Allah berkata, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani. Ya Allah, Engkaulah Tuhanku, tidak ada Tuhan selain Engkau. Khalaqtani, Engkaulah yang telah menciptakan aku. Wa ana abduka, dan aku adalah hambamu. Wa ana ala ahdika, dan aku ada pada perjanjian denganmu. Wa wa'dika, dan aku juga pada janjimu. Ya, kalau ahad itu perjanjian antara dua pihak. Kalau wa'ad itu ada janji. Mastata'tu, sesuai kemampuanku. A'udzubika min syarri ma sana'tu, aku berlindung kepadamu dari kejahatan yang telah aku lakukan. Abu ulaka bi ni'matika alayya, aku kembali kepadamu dengan nikmatmu atasku. Wa abulaka bi dzambi, dan aku juga kembali kepadamu dengan dosa-dosaku. Faghfirli, maka ampunilah aku. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, karena sesungguhnya tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Engkau. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Saya sudah cantumkan doa-doa yang diajarkan Nabi pada hadis-hadis yang kita kaji malam hari ini, ya, ada di grup Al-Falah. Yaitu yang pertama, Sayyidul Istighfar, tuannya
doa minta ampun. Artinya doa minta ampun yang paling bagus, yang merupakan puncaknya. Kenapa demikian? Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, siapa yang membaca doa ini pada waktu pagi lalu mati ketika siang, maka dia mati dalam keadaan fitrah. Dalam keadaan fitrah ini artinya dalam keadaan suci, dalam keadaan bersih dari dosa-dosa. Dan siapa yang membaca doa ini pada waktu sore, malamnya mati, maka malam dia mati dalam keadaan fitrah. Sehingga doa ini sangat penting, karena kita semua ingin masuk surga. Dan yang menghalangi kita ke surga itu ada dosa. Kalau kita membaca ini 2 kali sehari, pagi dan petang, insya Allah kalau mati kita dijamin bahwa kita dalam keadaan suci. Demikian juga membaca ayat kursi setiap habis sholat fardu. Maka Rasulullah menyatakan bahwa tidak ada yang menghalangi kita masuk surga kecuali mati, ya. Jadi kalau membaca ayat kursi habis sholat itu kita pasti masuk surga. Kenapa kita nggak masuk surga? Karena kita belum mati, ya. Jadi mati itu sebagai halangan bahwa kita belum bisa masuk surga. Nah, jadi bapak-bapak, ibu-ibu, petunjuk-petunjuk semacam ini sangat penting untuk kita perhatikan, untuk kita amalkan, ya. Sehingga itulah insyaallah seperti harapan kita semua, kita kalau mati ingin langsung masuk surga tanpa kena hukuman neraka, dan kalau bisa kita menyertai Rasulullah SAW di surga Firdaus yang tertinggi. Isi daripada doa ini adalah Allahumma anta rabbi, ya Allah engkaulah Tuhanku. Nah, ini ada merupakan pernyataan yang sangat penting, merupakan ikrar, yaitu kita mengikrarkan bahwa Tuhan kita Allah, bukan yang lain. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta, tidak ada Tuhan selain Engkau. Jadi sudah mengakui Allah sebagai Tuhan kita. Yang kedua, mengakui bahwa Allah itu tidak punya sekutu. Tidak ada Tuhan selain Engkau, ya. Kalau ada yang lain-lain ngaku Tuhan, itu adalah Tuhan palsu. Tapi Tuhan yang sesungguhnya hanya Allah. Khalaqtani, Engkaulah yang telah menciptakan diriku. Ya, jadi kita mengaku, menyadari penuh bahwa kita ini ciptaan Allah. Kita dalam kehidupan dunia ini tidak boleh lupa bahwa diri kita ini adalah ciptaan Allah, bahwa kita ini diciptakan Allah untuk sementara hidup di dunia. Setelah itu kita akan kembali dalam kehidupan yang kekal abadi di sisi Allah, yaitu pada hari kiamat.
yaitu selama kita ketika kita meninggal. Karena Rasulullah SAW bersabda, man mata faqad qamat qiyamatuhu. Siapa yang mati berarti kiamatnya sudah terjadi. Jadi mati mati itu biasa disebut sebagai kiamat kecil. Nanti kalau trompet sudah ditiup oleh Israfil, itu terjadi kiamat besar yang gambarannya seperti dibacakan oleh imam kita tadi, idza zulzilatil ardu zilzalaha, apabila bumi diguncang dengan sekeras-kerasnya. Kita nggak bisa membayangkan seperti apa kalau Allah mengguncang bumi ini. Sedangkan kita kena tsunami sedikit saja di sekitar Aceh, korbannya ratusan ribu, guncangannya sangat dahsyat. Bagaimana kalau seluruh bumi diguncang oleh Allah? Ya, jadi itu kiamat kubro. Tapi masing-masing orang punya kiamat sugro. Kenapa dikatakan kiamat sugro? Karena kematian itu adalah tahap awal dari tahapan akhirat. Dalam hadis riwayat Tirmidzi, Rasulullah SAW menyatakan bahwa kuburan itu ada manzilah, satu tahapan dari tahapan-tahapan akhirat. Siapa yang masuk kuburan dengan mudah, maka memasuki tahapan-tahapan berikutnya lebih mudah. Tapi siapa yang memasuki kuburan dengan susah, tahapan-tahapan berikutnya akan lebih susah. Ya, jadi sangat jelas bahwa kematian adalah kiamat bagi masing-masing orang yang mati. Dan kematian itu menutup kemungkinan kita, menutup kemampuan kita untuk beramal. Kalau sudah mati nggak bisa lagi kita beramal. Kalau ketika mati orang menyesal, kenapa saya dulu malas sholat, kenapa saya dulu malas bersedekah, kenapa dulu begini begitu, ya, sudah nggak ada gunanya, tinggal penyesalan saja. Kita nggak bisa menambah amalan, kecuali kalau ketika masih hidup kita biasa membuat sedekah jariah, yaitu menyumbang pembangunan masjid, menyumbang pembangunan sekolah, ya, dan lain sebagainya. Maka selama objek yang kita sumbang yang bermanfaat bagi umat itu tetap bermanfaat sampai hari kiamat, pahalanya terus mengalir kepada kita. Jadi kita alhamdulillah sudah membangun masjid ini, menghabiskan miliaran, ya. Siapapun yang terlibat dalam pembangunan ini, siapa yang ikut menyumbang, maka insya Allah sumbangan-sumbangannya itu memberi kita pahala terus menerus. Setiap kali orang sholat, apakah sholat wajib, apakah sholat sunat, ya, semua yang menyumbangkan hartanya, dia mendapat pahala, dan itu terus menerus sampai hari kiamat. Nah, jadi dengan mati itu semua
pahala amalan sudah selesai berhenti, kecuali amalan-amalan tertentu seperti tadi sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat. Kalau kita bisa menulis buku-buku yang bermanfaat lalu dipelajari oleh umat sampai hari kiamat, ya misalnya Imam Bukhari, Imam Muslim dan lain sebagainya. Beliau-beliau itu telah menuliskan hadis-hadis Nabi yang diikuti oleh seluruh umat Islam. Kita gak bisa membayangkan seperti apa pahala yang diterima oleh Imam Bukhari, Muslim, Tirmidzi dan lain sebagainya. Itulah contoh daripada ilmu yang bermanfaat. Ya, jadi kalau di luar apa-apa yang disebutkan Nabi yang bisa mengalirkan pahala, itu kita tidak bisa lagi mengharap mendapat pahala lagi, ya. Selain ilmu yang bermanfaat, kemudian sedekah jariyah, wakaf dan lain sebagainya. Kemudian wa ana abduka, aku hambamu. Maaf ya, ana abduka, aku abd. Abd itu hamba, hamba sahaya. Tapi kita hamba sahayanya Allah. Kita menghambakan diri kepada Allah itu ada satu kemuliaan. Beda kalau zaman dahulu ada budak-budak, ya, budak pilihan milik siapapun. Yang namanya budak itu hina. Kecuali kalau budak itu kemudian masuk Islam, iman dan amalnya bagus, maka meskipun budak dia mulia di sisi Allah. Nah, tapi kalau budaknya Allah, hambanya Allah, itu ada sebutan yang paling mulia. Makanya salah satu nama yang disukai Allah adalah Abdullah, Abdurrahman, ya. Dua nama ini adalah nama-nama yang disukai oleh Allah. Makanya kalau punya anak, punya cucu, ya, upayakan dia pakai nama-nama yang dicintai Allah. Namun jangan lupa bahwa pendidikan tetap sesuatu yang sangat penting. Namanya Abdullah, kalau nggak dididik dengan benar, ya, dia dalam hidupnya akan menempuh jalan ke neraka. Tapi dengan nama Abdullah itu, Abdurrahman, kita paling tidak sudah melakukan sesuatu, yaitu memberikan nama yang dicintai Allah. Aku adalah hambamu, wa ana ala ahdika, dan aku pada perjanjianmu. Perjanjian apa? Ketika kita masuk Islam, kita menjadi Muslim, atau ketika kita bersyahadat mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itu kita sudah mengikat perjanjian. La ilaha illallah artinya kita hanya akan mengabdi, menyembah kepada Allah saja. Muhammadur Rasulullah artinya bahwa kita dalam mengabdi kepada Allah, dalam menyembah Allah, hanya mengikuti petunjuk Rasulullah SAW. Ya, kita jangan pakai jalan sendiri. Kalau orang boleh cari jalan sendiri, ya dulu ada tetangganya Ustadz Ahmad,
yang ngaku-ngaku jadi nabi. Iya Ustaz, namanya Musadik, tanggalkan Musadik dari Gunung Bunder, ngaku-ngaku sebagai nabi. Nah, jadi kita ini dalam hidup, dalam bermuamalah, apalagi dalam beribadah, harus mengikut tuntunan dan contoh dari Rasulullah SAW. Itu ada ahad, wa ana ala ahdika, aku pada perjanjian denganmu. Wa ana ala wa'dika, ahdika wa wa'dika. Wa'ad itu apa? Janji. Kita ini dijanjikan oleh Allah, kalau kita sungguh-sungguh menjalankan perjanjian kita dengan Allah, kita tidak menyeleweng, kita tidak berkhianat, kita tidak mencabut janji, maka kita akan dimasukkan ke dalam surganya Allah. Ya, semua yang kita lakukan, ibadah dalam bentuk apapun, selama itu yang diajarkan Allah dan Rasulnya kita lakukan dengan baik, maka kita berarti sudah memenuhi perjanjian dengan Allah, dan kita sudah termasuk orang yang mendapat janji akan dimasukkan ke dalam surganya. Mastata'tu, sesuai dengan kemampuanku. Ya, kita melakukan apa saja itu ternyata ada sesuai dengan kemampuan. Allah tidak menuntut lebih dari kemampuan kita. Karena itu di akhir surat Al-Baqarah Allah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani suatu jiwa kecuali sesuai dengan kemampuannya. Ya, apapun kita kerjakan sesuai dengan kemampuan kita. Nah, inilah indahnya agama Islam. Agama Islam tidak pernah membebani manusia yang lebih dari kemampuannya. Di Kediri itu ada gunung, namanya Gunung Wilis. Ya. Gunung Wilis itu ternyata merupakan tempat pertapaan. Jadi ada agama-agama sesat yang mengajarkan manusia itu harus menjalani, yaitu bertapa. Bertapa itu macam-macam. Yang berat ada bertapa tanpa makan, tanpa minum, tanpa tidur. Dan itu berlangsung selama yang paling berat itu sampai 40 hari. Sehingga apa yang didapati oleh orang-orang yang hobinya mendaki gunung, kalau mendaki Gunung Wilis itu sering ketemu mayat. Mayat yang ya nggak ada yang ngurus, tergeletak di hutan. Ya kelihatannya itu karena di sana memang tempat bertapa. Siapa yang nggak mampu untuk puasa selama 40 hari mati, ya sudah, matinya mayatnya menggelitak di tempat itu, nggak ada yang ngurus. Islam nggak punya aturan-aturan yang menjadikan kita manusia ini nggak mampu mengerjakannya. Agama Islam adalah agama fitrah, agama sesuai dengan fitrahnya manusia.
ya. Kita juga nggak ada di Islam nggak diajarkan seperti di Kristen Katolik ya. Itu kalau orang ingin menjadi suci, laki-laki nggak boleh kawin, perempuan nggak boleh kawin, kawinnya dengan Yesus saja. Jadi kalau ada nonen-nonen biarawati yang pakai cincin padahal nggak punya suami, itu katanya dia nikah dengan Yesus. Untuk para pastor lebih ketat lagi. Jadi pastor itu sama sekali nggak boleh menikah. Tapi anehnya di Amerika banyak pastor yang homoseks itu dibiarkan. Jamaahnya tahu juga, ya dia juga manusia, gitu aja. Nggak mencela bahwa pastornya homoseks. Apakah pastornya homoseks atau punya pacar dan lain sebagainya, itu ternyata nggak masalah. Yang penting bahwa mereka tidak boleh menikah. Jadi aturan seperti itu juga nggak ada dalam Islam. Islam memerintahkan setiap orang untuk nikah, baik laki ataupun perempuan, ya, harus nikah. Nabi bersabda, "Man raghiba an sunnati falaysa minni." Siapa yang tidak suka dengan sunnah kehidupanku, dengan pola kehidupanku, maka dia bukan golonganku. Sebelumnya Nabi mengatakan, aku menikah, aku juga puasa, terkadang tidak puasa, aku juga sholat malam, terkadang juga tidak. Jadi kehidupan Nabi itu normal seperti manusia pada umumnya, dan kita disuruh menuruti. Nah, jadi agama Islam ini adalah agama yang menetapkan syariat, tapi kita dalam pelaksanaannya tetap oleh Allah diberi pagar yang namanya mastata'tu, ya, sesuai kemampuan. Kita tidak dipaksa-paksa. Bahkan kalau kita nggak bisa sholat berdiri, kita boleh sholat duduk. Kita nggak mampu sholat duduk, kita boleh sholat berbaring. Ya, semuanya ada mastata'tu. Yang penting sholat harus dilaksanakan sesuai kemampuan masing-masing. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari apa-apa yang buruk yang aku lakukan. Nah, ini bapak-bapak, ya kadang-kadang kita sebagai manusia itu tersalah, dan itu manusiawi. Kita bukan rasul, ya. Jadi kalau kita melakukan kesalahan itu ada suatu yang normal, suatu yang manusiawi. Nah, karena begitu kita terkadang melakukan kesalahan. Namanya kesalahan itu bisa dampaknya buruk, bisa juga tidak berdampak. Karena itu kita harus berlindung kepada Allah dari apapun keburukan yang kita lakukan. Kalau Allah melindungi kita, ya misalnya kita naik motor nabrak pejalan kaki, ini bisa jadi urusan besar, bisa juga orang itu terus memaafkan kita. Nah, ini namanya kita melakukan suatu keburukan,
tapi oleh Allah kita dijaga, dilindungi, sehingga tidak terjadi masalah, tidak jadi masalah. Tapi kalau Allah tidak melindungi, mungkin kita punya kesalahan kecil, oleh orang dijadikan masalah besar, dijadikan alat untuk mencari keuntungan dari kita, memeras kita. Sehingga doa ini memang penting. Insya Allah kalau kita pagi hari membaca doa ini, Allah mengabulkan doa kita. Siang hari kita tersalah kepada orang, insya Allah orang itu oleh Allah dibikin lunak hatinya, sehingga tidak memperkarakan kesalahan yang kita lakukan. Lalu Abu laka binikmatika alayya, aku kembali kepadamu, aku taubat kepadamu. Ya, taib itu artinya orang yang kembali kepada Allah. Abu itu juga maknanya kembali kepada Allah. Kembali kepada Allah itu artinya kita memohon ampun kepada Allah. Aku laka binikmatika alayya, aku kembali kepadamu ya Allah dengan mengakui seluruh nikmat, ya, nikmat-nikmatmu yang kau berikan kepadaku. Wa abu'u bidzambi, dan aku kembali kepadamu juga dengan membawa dosa-dosa yang aku akui, ya, dosa-dosa itu. Makanya akhirnya faghfirli, maka ampunilah aku. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, sebab tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Engkau ya Allah. Nah, ini ada doa yang pertama. Nampaknya waktunya hampir habis ya. Ya, jadi catatan doa ini ada di grup WA milik Al-Falah. Tapi untuk bacaannya supaya sama, ya, mari kita baca dan mengikuti bacaan yang saya tuntunkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta khalaqtani, wa ana abduka, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu, a'udzu bika min syarri ma sana'tu, abu'u laka binikmatika alayya wa abu'u bidzambi faghfirli wa abu'u laka bidzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta khalaqtani, wa ana abduka, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu, a'udzu bika min syarri ma sana'tu, abu'u laka binikmatika alayya wa abu'u laka bidzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta khalaqtani, wa ana
mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka nikmatika alayya wa abu'u laka bidzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ya, ini bagi yang belum hafal tolong dihafal, dan bagi yang sudah hafal mohon diamalkan, dibaca pagi dan petang. Oh iya, Abu Ulaka bidzanbi itu memang ada dua macam. Ada yang Abu Ulaka bidzanbi wa Abu Ulaka bidzanbi, ada yang wa Abu bidzanbi. Jadi dua-duanya memang ada. Nah, dalam hadis yang disitir oleh aplikasi ini dengan laga Abu Laga bidzanbi. Waktunya berapa menit lagi? 5 menit. Berapa? 5 menit. Ya, kayaknya kalau ditambah lagi nggak cukup. Barangkali ada yang mau bertanya, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Janji yang dimaksud di sini apakah termasuk dengan kita mengakui waktu kita masih di dalam rahim? Kalau sudah hukum itu, apakah termasuk? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Janji Allah itu banyak sekali. Jadi semua yang dijanjikan oleh Allah itu pasti akan terjadi. Karena di dalam Al-Quran juga disebutkan sifat Allah itu la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah menyalahi janji. Dan tadi janji itu ada janji di akhirat, ada janji di dunia. Janji di dunia misalnya akan memberikan ketentraman, kebahagiaan bagi orang yang beriman. Makanya orang beriman ini nggak peduli apa dia kaya atau miskin, dia bahagia. Apa dia sehat atau sakit-sakitan, dia bahagia. Ya, apakah dia orang yang punya amanah untuk memimpin masyarakat atau dia rakyat awam, bahagia. Ya. Itu keistimewaan orang-orang yang beriman. Kenapa bahagia? Ya karena Allah memang sudah menjanjikan bahwa orang yang beriman itu dia hatinya mendapatkan rahmat, mendapatkan sakinah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah memudahkan kehidupan orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa itu meskipun hidupnya miskin, ya, tapi dia enjoy saja, merasakan bahwa hidup ini alhamdulillah serba mudah, nggak pernah kelaparan sampai mengancam nyawanya misalnya. Ya, janji-janji Allah itu pasti diwujudkan, dan kita orang yang beriman dalam janji-janji Allah seperti itu baik di dunia ataupun di akhirat. Ya, ada lagi? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah berjanji bahwa orang-orang yang kafir akan dihukum. Akan diapakan? Dihukum di akhirnya. Ya. Tapi kadang-kadang Allah juga bisa mengampuni. Itu bagaimana Ustaz janji kan kalau
Jadi banyak rahasia Allah yang manusia tidak tahu hakikatnya. Ada orang-orang kafir yang hidupnya senang sekali, kayak penyanyi-penyanyi yang top, akhirnya taubat masuk Islam. Ada juga orang-orang kafir yang hidupnya sengsara, masuk penjara. Di Amerika itu banyak ya, orang-orang di penjara, tapi di sana ada juga Muslim yang di penjara. Dia sambil mendakwai orang-orang kafir dan mereka masuk Islam, menemukan hidayah ketika di penjara. Nah, jadi kenapa dia bisa dapat hidayah? Itu memang ya dapat hidayah itu karena Allah minta. Kenapa? Ya itu rahasia Allah. Jadi banyak sekali perkara yang kita nggak tahu. Ya mungkin begitu. Semoga bermanfaat dan kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.